Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku Manajemen Risiko yang dikarang oleh Setia Mulyana SEMM dan pengantar oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Di sini saya menjelaskan di bab ketiga, yaitu tentang konsep manajemen risiko. Konsep manajemen risiko dimulai diperkenalkan pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada era tahun 1980-an. Setelah berkembangnya teori accident model dari ILCE dan semakin maraknya isu di lingkungan dan kesehatan. Tujuan manajemen risiko adalah meminimalisir kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang. Apabila dilihat terjadinya kerugian dan teori accident model dari ILCI, manajemen risiko dapat memotong mata rantai kejadian kerugian sehingga efek dominonya tidak akan terjadi. Pada dasarnya, manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian ataupun accident. Manajemen risiko merupakan metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari satu rangkaian kegiatan, seperti penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Proses ini dapat diterapkan pada semua tingkatan kegiatan yang meliputi jabatan, proyek, produk, ataupun aset. Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan. Sekalipun demikian, manajemen risiko sering dilakukan pada tahap pelaksanaan ataupun operasional kegiatan. Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam risiko. Ada dua macam tindakan manajemen risiko, yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek konstruksi. Adapun tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek ketika risiko terjadi atau ketika risiko harus diambil. Di sini ada yang namanya pendekatan terkait manajemen risiko, yaitu pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko itu dibagi dalam 3 stage. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko. Yang ketiga yaitu respon atau reaksi menanggulangi risiko tersebut. Dengan demikian, manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang diambil antara lain memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional berfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen risiko keuangan pada sisi lain berfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Sasaran pelaksanaan manajemen risiko adalah mengurangi risiko berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Pada sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya bagi entitas manajemen risiko, meliputi manusia, staf, dan organisasi. Selanjutnya, risiko juga diklasifikasikan dalam beberapa hal, diantaranya risiko operasional, risiko hajar, risiko finansial, risiko strategik. Risiko dapat dikurangi bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Untuk itu, peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan
dan mengoptimalkan penyusunan manajemen strategi, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi reactive decision making dari manajemen puncak. Tentunya manajemen risiko itu sendiri tidak bisa bekerja secara individual, yaitu perlunya kerjasama dengan departemen lain. Sedangkan di Indonesia sendiri masih jarang perusahaan-perusahaan yang mempunyai manajer yang mampu mengelola untuk manajemen risiko itu sendiri, yaitu perlunya dengan bekerja sama dengan departemen lain, contohnya departemen bagian keuangan atau departemen bagian marketing. Manajemen risiko juga mempunyai manfaat dan sasaran tentunya, yaitu diantaranya manfaat manajemen risiko yaitu memudahkan dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit, memudahkan estimasi biaya, memberikan pendapat dan intuisi dalam membuat keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Yang selanjutnya memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Memungkinkan bagi para pejabat atau pembuat keputusan untuk memutuskan jumlah informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Dan masih banyak lagi manfaat manajemen risiko itu sendiri. Menurut Darmawi, manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 hal kategori utama. Di antaranya mencegah perusahaan dari kegagalan, menunjang secara langsung peningkatan laba, memberikan laba secara tidak langsung, memberikan ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko, merupakan harta non-material bagi perusahaan. Tujuan dan fungsi manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko antara lain melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atau risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi perusahaan, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelola risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan. Mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan sendiri diartikan sebagai suatu manajemen risiko yang dapat dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko itu sendiri, ataupun untuk menentukan visi misi dari suatu perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk perencanaan manajemen risiko yang lebih baik. Tentunya akan lebih baik lagi jika visi misi atau kebijakan dan prosedur tersebut dapat dituangkan secara tertulis untuk memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Yang kedua terkait pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional dari manajemen risiko itu. Selanjutnya terkait pengendalian risiko. Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik atau feedback. Format laporan manajemen risiko bervariasi dari suatu organisasi ke organisasi lain dan dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya. Tentunya dalam manajemen risiko itu terdapat beberapa jenis risiko, diantaranya yang pertama mengenai risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi on balance sheet atau
off balance sheet akibat perubahan faktor pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Sedangkan risiko suku bunga dan ekuitas hanya untuk trading book. Sedangkan risiko nilai tukar dan komoditas untuk trading book dan banking book. Ada 5 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pasar, yaitu sensitivity analysis, stressing testing, scenario testing, capital asset pricing model, dan value at risk atau VR. Yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit diidentifikasikan sebagai risiko kerugian karena kelalaian dari peminjam atau dalam kegiatan adanya penurunan kualitas kredit dari peminjam. Risiko kredit timbul dari kemungkinan meminjam akan gagal dalam memenuhi komitmen yang dibuat dalam hal pembayaran kepada bank. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama risiko likuiditas pasar, yang kedua risiko likuiditas pendanaan, yang keempat mengenai risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Yang kelima, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Yang keenam, risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal. Yang ketujuh, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Yang kedelapan, risiko operasional. Risiko operasional telah menyelinap masuk dalam kegiatan bisnis perusahaan tanpa secara spesifik teridentifikasi. Hal ini mengakibatkan risiko operasional berbeda dengan risiko pasar atau risiko kredit yang mudah ditemui dan mudah dikenali. Dalam industri asuransi, perkembangan pengukuran kecukupan modal yang dicadangkan untuk risiko operasional jauh tertinggal dibandingkan dengan industri perbankan. Di sini definisi risiko operasional itu sendiri yaitu risiko kerugian dari kegagalan operasional mencakup berbagai peristiwa dan tindakan serta kelambanan, misalnya kegagalan untuk mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Kegagalan operasional yang mengakibatkan kerugian disebut sebagai peristiwa kerugian operasional. Kerugian ini terdiri dari kesalahan eksekusi yang tidak disengaja, kegagalan sistem, dan tindakan secara sadar dilakukan untuk pelanggaran hukum dan peraturan, serta tindakan langsung dan tindakan tidak langsung yang mengambil risiko berlebihan. Tentunya risiko operasional sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama internal fraud, yaitu kerugian yang disebabkan oleh tindakan kejahatan seperti pencurian, korupsi terhadap perusahaan, dan penyalahgunaan wewenang di suatu perusahaan. Yang kedua, external fraud, yaitu kerugian yang disebabkan oleh tindakan kejahatan dengan sengaja untuk menyelewengkan dengan memotong jalur peraturan yang dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya perampokan, pencurian, dan kerusakan yang diderita sebagai akibat dari computerizing hacking. Yang ketiga, employment practice and workplace safety, yaitu kerugian yang disebabkan oleh diabaikannya ketentuan ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja yang menimbulkan tuntutan hukum. Yang keempat, client
Product and Business Practice merupakan kegiatan yang disebabkan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban profesional kepada nasabah karena unsur kelalaian. Selanjutnya mengenai manajemen risiko itu tentang kerangka manajemen risiko perusahaan. Manajemen model kerangka kerja manajemen risiko perusahaan adalah sebagai berikut, yang merupakan penunjuk gambaran mengenai kerangka kerja manajemen risiko sebagai induk dari proses manajemen risiko yang lebih bersifat teknis, dan gambaran tata kelola risiko yang terdiri atas aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan yang harus dilaksanakan. Untuk mendukung agar pelaksanaan proses manajemen risiko perusahaan dapat berjalan baik, perusahaan akan melakukan pengembangan lingkungan internal yang mendukung penerapan manajemen risiko perusahaan, meliputi komitmen dan dukungan manajemen, penetapan prinsip, strategi umum, dan kebijakan penerapan manajemen risiko, pembentukan fungsi dan unit yang bertugas untuk mengkoordinasi dan melakukan supervisi atas pengelolaan manajemen risiko perusahaan, pengembangan manajemen risiko perusahaan sebagai bagian dari keseluruhan proses manajemen risiko perusahaan, mengembangkan budaya risiko, pengembangan kompetensi, serta mengembangkan kebijakan-kebijakan lain yang didukung. Penjelasan bab ketiga mengenai manajemen risiko saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.